Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita di hari Minggu Prapaskah yang ke-6 pada hari ini diambilkan dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang demikian. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum yang benar, mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya engkau berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian pembacaan Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara dan saudari, keluarga GKSBS Pringsewu yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu sengsara yang ke-6 yang sering disebut juga sebagai Minggu Palma, di mana simbol palma itu ditunjukkan di dalam Matius 21 ayat 8, di mana di sana orang banyak mengeluh-elukan kedatangan Yesus setelah pemberitaan yang ketiga tentang penderitaannya. Namun kita tahu bahwa orang banyak yang mengeluh-elukan Yesus juga adalah sekaligus orang banyak yang di pasal 28 nanti akan menjadi orang banyak yang
berteriak, "Salibkan dia, selamatkan Barabas bagi kami." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pada hari ini kita melakukan ibadah di tengah-tengah keluarga, merayakan, mengingat karya kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka kita mengingat makna Hosiana atau Hosana, di mana di sana kita mengingat bahwa kita berdoa, "Selamatkanlah kami segera." Inilah permohonan di dalam minggu-minggu Prapaskah yang simbolisasi di dalam lagunya Hosana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di dalam peribadahan di mana kita mengingat saudara-saudari kita, mereka yang juga sedang berjuang, mereka yang melakukan aktivitas hariannya dengan resiko terpapar atau terjangkit virus corona, dan mereka kini sedang berjuang. Selanjutnya, mereka yang ada di garda depan, mereka penolong korban COVID atau corona, dan mereka adalah tim medis, dokter, perawat, Civitas Hospitalia di rumah sakit rujukan di Indonesia dan di seluruh dunia. Mereka juga saudara-saudari kita ada yang sudah kehilangan saudara kekasih mereka dan juga tanpa berdaya untuk mengantarkan mereka ke pemakaman sekalipun. Dan mereka juga yang pada hari ini di tengah-tengah banyak orang tinggal di rumah, sebagaimana kita tinggal di rumah, mereka mengamankan tempat-tempat, menjaga tempat-tempat supaya dijauhkan dari kerapatan-kerapatan, sehingga mereka bisa menyelamatkan banyak orang. Mereka bisa menyelamatkan diri mereka, sekaligus mereka menyelamatkan orang yang akan menolong mereka. Karena orang yang menolong mereka, yang menderita COVID, mereka juga berada dalam risiko yang sama. Dan juga mereka yang menjadi bagian di dalam birokrasi pemerintahan, yang hari-hari ini mereka direpotkan, disibukkan dengan berbagai upaya agar virus corona ini tidak meluas ke banyak tempat. Kita sekarang beribadah di dalam Minggu Palma, di mana kita menyatakan doa kita, "Tuhan selamatkan kami." Pada hari ini melalui Yesaya, khususnya di ayat 11 dari pasal 58 tadi, demikian, "Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan." Doa mohon keselamatan yang kita ungkapkan pada hari ini melalui kitab Yesaya, kita mendapat peneguhan. Karena di dalam kitab Yesaya pasal 58 ini dijelaskan bahwa Tuhan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu. Tuhan akan memuaskan hatimu. Bahkan di sini dituliskan, bukan hanya memuaskan hatimu saja, tapi ditambahkan di tanah yang kering. Jadi Yesaya mengimani bahwa Tuhan adalah jawaban. Dan Yesaya pasal 58 ini adalah surat
yang ditulis oleh Yesaya untuk memperingati kemenangan umat Israel yang sudah memperbaharui kembali hidupnya, dan mereka akan dituntun pulang. Oleh karena itu dikatakan di ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Mereka akan dituntun kembali ke tanah perjanjian yang cukup jauh. Oleh karena itu dikatakan, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Jadi ayat ini menarik karena Tuhan akan memuaskan di tanah yang kering, bukan di tanah yang subur. Bukankah sulit hidup di tanah yang kering? Iya, tidak mudah. Tetapi Tuhan akan memuaskan hatimu. Ini yang diteguhkan Yesaya kepada umat Israel. Dan umat sudah diubah hidupnya di tanah pembuangan. Kalau kita membaca kitab Yesaya pasal 58 ini, artinya kita sudah melewati dua bagian kitab Yesaya. Yang pertama bagian umat Israel ketika mereka diingatkan, ketika mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kejahatan sebagaimana tadi yang dikatakan. Mereka berpuasa, tetapi mereka mendesak-desak buruh mereka. Mereka berpuasa, tetapi sekaligus mereka berbantah dan berkelahi. Kejahatan seperti itulah yang diingatkan Yesaya di bagian yang pertama. Di Yesaya bagian yang kedua, mereka sudah berada di dalam pembuangan sebagai tanda perhatian Allah kepada umat Israel. Allah ingin mengubah umat Israel supaya kehidupan mereka beribadah diperbaharui, bukan berpuasa yang berbantah-bantah, bukan berpuasa yang tidak sinkron dengan cara hidup bersama dengan orang lain, tetapi melalui peristiwa pembuangan di pasal 58 ini, umat diingatkan bahwa mereka harus memperbaharui, mengubah dari cara hidup yang dulu berbantah-bantah, cara hidup yang dulu tidak memperhatikan kepentingan sesama, hanya memperhatikan kepentingan ibadah. Kini diubah, mereka beribadah sekaligus memperhatikan kepentingan bersama. Dan itu memang tidak mudah, seperti taman yang diairi. Bukan seperti taman yang diairi, seperti hidup di tanah yang kering, supaya mereka, orang lain, sesama boleh mengalami hidup bersama dengan orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka hidup seperti taman yang diairi dengan baik. Jadi melalui perenungan pada hari ini kita dapat menangkap pesan penting dari kitab Yesaya, bahwa yang pertama, Tuhan adalah yang memberikan kepuasan kepada umatnya. Yang kedua, bahwa umat Tuhan dipanggil untuk menghadirkan penyelamatan, keberpihakan. Sebagaimana di ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pesan pokok dari kitab Yesaya, di mana umat akan menjadi umat yang dipuaskan oleh Tuhan di tanah yang kering. Oleh karena itu kita dapat menggarisbawahi beberapa hal, beberapa pokok di sini. Yang pertama, bahwa ketika umat hidup di negeri pembuangan, suasana hidup mereka seperti kehilangan Tuhan. Dan di sana
Tuhan membentuk kehidupan mereka kembali. Itu catatan pertama. Yang kedua, bahwa hidup ibadah keberagamaan seringkali melalaikan kepentingan sesama yang sedang membutuhkan. Ibadah seringkali menjadi lebih penting daripada kepentingan sesama. Sehingga kalau orang sudah beribadah, mereka lupa bahwa mereka juga harus mengasihi sesamanya, mempedulikan sesamanya. Catatan yang ketiga, bahwa Tuhan adalah Tuhan atas mereka yang teraniaya. Itu juga sudah dituliskan di dalam Injil Matius pasal 25. Di mana Tuhan menyamakan diri dengan mereka yang lapar, haus, yang tersingkirkan. Sebagaimana minggu yang lalu kita juga sudah memperhatikan Matius pasal 25. Dan yang keempat, bahwa kerohanian baru atau ibadah yang baru adalah cara hidup memperhatikan yang lain, sekalipun itu tidak mudah. Oleh karena itu, di hari Minggu Palma ini, kita dapat belajar bagaimana Yesus yang kita imani, Yesus yang menuju kepada penderitaan salibnya, kita dapat memahami bahwa Yesus adalah Allah yang berkarya untuk memuaskan umatnya, sekalipun berada di tanah yang kering. Yesus harus melewati saat yang tidak mudah, dielu-elukan dengan daun palma. Hosana, Hosana, dimuliakanlah Engkau. Dan pada saat yang tidak lama kemudian, orang banyak yang semula berdoa, selamatkan kami, selamatkan segera. Pada saat yang sama, hanya karena dipengaruhi oleh pimpinan umat pada saat itu, ahli-ahli agama pada saat itu, mereka berubah drastis dan mengatakan, salibkan dia, bebaskan Barabas bagi kami. Orang banyak mudah berubah arah, tetapi Allah tidak berubah. Allah tetap datang menyelamatkan dan mengatakan, ampunilah mereka. Inilah yang bisa dikatakan sebagai Tuhan yang memuaskan umatnya di tanah yang kering. Ini juga yang memanggil umat Kristen, kita sekalian. Sekalipun hidup di tanah yang kering, namun Allah hendak memakai saudara dan saya untuk menghadirkan hidup yang menggembirakan bagi banyak orang. Sehingga seperti ayat 10 tadi, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ini pesan kitab Yesaya di tengah konteks kita memahami Minggu Palma, dan bagaimana kita hadir di tengah masyarakat yang sedang terkena pandemi virus corona. Sebagai keluarga, kita dipanggil untuk ikut serta menghadirkan keselamatan itu. Yang paling sederhana adalah dengan tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan membangun rumah dengan sukacita di dalam keluarga.
Dan menurut banyak informasi juga bahwa di dalam saat virus ini sedang berkembang, bumi rupanya juga sedang memperbaharui dirinya. Bumi dijauhkan dari pencemaran yang selama ini dibuat oleh kesibukan manusia setiap harinya. Bumi sedang menjernihkan dirinya kembali. Bumi memperbaharui dirinya kembali. Allah memakai segala sesuatu yang tidak mudah seperti di tanah yang kering ini untuk mendatangkan sesuatu yang baru bagi keluarga, untuk memperbaharui diri juga. Bagi persekutuan, kita diingatkan ternyata kita kangen untuk bersekutu. Hampir setiap hari kita ingin saling bertemu satu dengan yang lain. Dan dunia sekarang sedang saling merindukan satu orang dengan orang yang lain, supaya dapat bertemu dengan keadaan yang sukacita, dapat bertemu dengan keadaan yang baik, dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan yang lebih besar. Semoga virus corona segera berlalu dan kita dapat bersama berjumpa di dalam peribadahan, merayakan kehadiran Tuhan, merayakan cinta kasih Tuhan, merayakan Paskah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Karena Tuhan memberi kepuasan, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang membuat kita bisa beribadah, Tuhan yang bisa membuat kita mengasihi sesama kita. Marilah kita senantiasa mengucap syukur, berdoa supaya virus COVID segera berlalu dan hidup semua umat manusia dapat memperbaharui diri dan menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Selamat Hari Minggu Palma. Amin.